Saya sebagai pelaksana pertanian di Mahat Zaitun sedang mengadakan pelaksanaan yang dirancang oleh Syekh Al-Zaitun, yaitu penelitian padi yang di dalam greenhouse, dan ini sudah dilakukan dan sekarang kondisinya sudah berbuah. Dengan nanti usia tanam ada di gambar, nanti boleh bisa diperiksa ke dalam. Ya, ini satu diantaranya padi yang telah diteliti oleh Syekh, yaitu ini diberi nama SR502, ditanamnya di dalam greenhouse ya, pada tanggal 8 Maret ini ditanam dari biji. Sampai dengan hari ini sudah umur 3 bulan lebih. Ini kondisinya sudah seperti ini, sudah menguning. Sebentar lagi, kurang lebih 1 pekan lagi kita bisa panen. Dilanjutkan, ini adalah penelitian Syekh yang kedua, yaitu padi melati M ditanam sistem aspak ya. Aspak itu tadi male dihampar gitu saja, kemudian tumbuh, kita seleksi yang terbaik, kita tinggal. Nah, ini yang dipraktekkan di greenhouse ini adalah ditinggal 50 rumpun per titik tanam. Diharapkan menjadi bibit unggulan, dan kelebihannya ini padi jenis ini adalah tahan hama. Dia lebih tahan hama, dan nanti akan dipraktekkan di lapangan produksi secara massal setelah ini. Jadi hasil daripada ini kita ambil yang terbaik, kemudian kita kembangkan di lapangan. Ini adalah penyemaian kelapa yang nantinya akan dikembangkan di Mahat Al-Zaitun. Nah, ini bibit didapatkan dari Pangandaran ya. Yang sudah didapatkan untuk saat ini baru 2.500, yang nantinya direncanakan oleh Syekh itu kurang lebih 20.000. Mengapa? Karena berita-berita yang menyiarkan itu di Indonesia itu masih kekurangan kelapa. Maka untuk itu Mahat Al-Zaitun membuat yaitu satu terobosan untuk menangani hal itu. Dan ini salah satunya, usia yang sudah disemai ini baru 1 pekan, namun sudah ada yang mulai tumbuh. Ini nampak tumbuh ini satu, dan yang lainnya akan saling menyusul. Terima kasih. Di mana kandang ini termasuk yaitu kandang ultra intensif, di mana kandang ini yang sudah kita buat yaitu 1 blok, dan semuanya ini ada sekitar 8 blok, di mana kalau luasnya untuk kandang sekitar 11 meter kali 120 meter. Itu yang kami bisa jelaskan dari kandang ini. Kelistrikan ini yaitu kira-kira membutuhkan daya sekitar 50 kPa. Adapun jumlah keseluruhan ayam ini untuk 2 lantai bisa mencapai 30.000 ekor, di mana Tempron ini mengatur semua aktivitas yang ada di dalam kandang ini, yaitu seperti
pakan, blower ataupun cooling pad. Dan semua ini dia akan diatur dengan menggunakan kabel ini, yaitu untuk mengukur suhu. Nanti ini akan menyambung ke sini melalui tempron. Jadi semuanya akan diatur oleh yang namanya tempron semua. Adapun fungsi dari kegunaan seperti hopper ini yaitu untuk memasukkan pur atau tempat makan ayam, di mana dia akan menyalur melewati auger, kemudian akan dia tertarik terus menerus sampai pengontrolan yang disebut dengan motor. Dan semua ini akan turun satu persatu melalui tempat pakan ini, sehingga apabila dia pur ini udah penuh, dia akan berhenti secara otomatis. Dan kegunaan ini yaitu air, dimana water lubing ini berfungsi sebagai pengatur cepat atau lambatnya air. Kemudian dia akan mengalir melalui peralon ini, dan air itu untuk minum lewat titik ini. Adapun air yang menetes ke sini yaitu untuk menghindari air jatuhnya ke lantai, dan air ini akan diminum untuk ayam-ayam yang kurang begitu cerdas untuk minum ke sini. Ya. Dan selanjutnya fungsi gantungan-gantungan ini yaitu seperti ini, gantungan, di mana gantungan itu berfungsi untuk naik turunnya pakan ataupun minum di saat ayam mulai dari kecil atau udah sampai besar. Alat berikutnya ini yang dinamakan dengan motor cooling pad, motor pakan. Dia fungsinya untuk menarik auger ini supaya yang dari hopper tempat masuknya pakan dia melalui pipa ini kemudian ketarik dengan menggunakan spiral ini, auger ini dengan menggunakan motor flashingan pembuangan air yang berfungsi apabila air udah penuh atau udah selesai panen, air ini kita bisa dibuang lewat sini. Gunanya dosatron ini, sehubungan ini belum kita pasang. Adapun fungsinya filter inti yaitu untuk menyaring air supaya lebih jernih masuk ke saluran nipple. Adapun ini kegunaannya yaitu untuk mengetahui kita berapa air yang bisa kita gunakan sini. Dan adapun blower ini, kegunaannya blower yaitu untuk pendingin ruangan, dan blower ini bisa berjalan 1, 2 atau sampai 7 tergantung suhu di dalamnya. Dia akan secara otomatis berjalan, dan apabila ketujuh blower ini sudah berjalan ternyata suhu masih tinggi, maka cooling pad yang tadi yang di depan itu akan istilahnya membuka angin, celah angin sebagai pengganti AC, tertarik oleh kipas ini atau blower ini. Adapun fungsinya cooling pad ini yaitu untuk pendingin, di mana posisi di mana suhu di dalam kandang sudah melebihi batas terlalu panas. Jadi ini akan menyalurkan air, dan melalui sela-sela ini air akan turun. Kemudian dia akan masuk ke udara karena tersedot oleh blower yang di depan. Semuanya ini blower terdapat satu lantai itu 7 blower, dan lantai kedua 7 blower juga. Jadi semuanya satu lantai, 2 lantai, jadi 14 blower. Iya, kita akan melanjutkan fungsi sebagai heater. Heater adalah merupakan pemanas untuk ruangan di mana ayam di dalam kandang ini suhunya kurang istilahnya di bawah 30 derajat Celcius. Baru heater ini dia akan berhenti. Apabila di bawah 30 derajat Celcius, heater ini akan selalu berjalan. Dia akan menyebar dari lubang ini pemanasnya.
Adapun kalau misalkan di atas 33 derajat Celcius, maka heater ini akan berhenti secara otomatis.